Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Andari, NIM 1904030006. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan proses pemesinan pada pembuatan pak ragum. Adapun topik pada video kali ini yaitu yang pertama ada proses bubut, yang kedua proses scrub, dan yang terakhir adalah kerja bangku. Yang pertama yaitu proses bubut. Mesin bubut adalah suatu mesin yang digunakan untuk membentuk benda kerja yang berbentuknya silindris. Nah, prinsip gerakan utamanya yaitu perputaran benda kerja dan gerak makan oleh alat potong pada mesin bubut atau yang biasa disebut dengan pahat. Perputaran benda kerja inilah yang menyebabkan benda kerja tersebut tersayat oleh pahat. Nah, adapun proses pembubutan yaitu yang pertama, benda kerja dipasang terlebih dahulu pada pencekam yang terpasang pada spindle mesin. Nah, kemudian benda kerja ini harus dipastikan tercekam dengan kuat agar ketika berputar, dia berputarnya secara senter atau tidak miring. Yang ketiga yaitu alat potong yang berupa pahat dipasang pada tool post. Yang terakhir, kemudian spindle dan benda kerja diputar dengan kecepatan tertentu yang telah ditentukan. Kemudian ada komponen pada mesin bubut. Nah, ada beberapa komponen dalam mesin bubut. Yang pertama yaitu spindle. Spindle ini berfungsi untuk memutar pencekam pada benda kerja. Yang kedua itu ada headstock. Headstock ini berisi transmisi penggerak benda. Kemudian ada tailstock. Nah, tailstock ini adalah bagian yang berfungsi untuk mengatur titik pusat atau center pada proses pembubutan. Kemudian ada carriage atau yang biasa disebut dengan eretan. Eretan ini berfungsi untuk menghantarkan cutting tool bergerak sepanjang meja bubut pada saat operasi pembubutan berlangsung. Kemudian ada tool post. Tool post ini sebagai tempat untuk memasang pahat. Ada bed mesin. Bed mesin ini merupakan meja di mana headstock, tailstock, dan bagian lainnya terpasang dengan kuat. Waist. Waist ini adalah tempat jalannya carriage dan tailstock. Kemudian ada spindle speed selector. Spindle speed selector ini adalah tuas yang digunakan untuk merubah kecepatan spindle. Kemudian yang terakhir ada poros transporter sebagai pembawa eretan secara otomatis pada saat pembubutan. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah gambar komponen pada mesin bubut. Proses pengerjaan pak ragum yang menggunakan mesin bubut adalah saat pembuatan ulir dan pemutar ulir, karena ulir dan pemutar ulir memiliki bentuk yang silindris. Nah, adapun proses pengerjaan ulir menggunakan mesin bubut yang pertama yaitu ulir dipasang pada alat pencekam. Kemudian dipastikan bahwa ulir tersebut tidak miring agar berputarnya secara senter. Setelah itu dihidupkan mesin bubut. Kemudian diatur kecepatan spindle, feeding, arah pemakanan, penguliran pada handle. Setelah itu dilakukanlah proses pembubutan. Kemudian dilakukan perhitungan waktu selama pembubutan. Nah, kemudian setelah itu yang terakhir adalah dimatikan mesin ketika ulir sudah terbentuk sesuai dengan kebutuhan. Kemudian selanjutnya ada proses scrub. Nah, mesin scrub pada pembuatan ragum berfungsi untuk mengurangi dimensi komponen-komponen pada ragum. Nah, mesin ini digunakan pada hampir seluruh pembuatan part ragum. Gunanya itu mengurangi dimensi yang bentuk kecil-kecil pada komponen ragum. Nah, prinsip kerjanya yaitu benda kerja dicepit pada ragum, kemudian disayat menggunakan pahat yang bergerak lurus maju mundur. Pahat yang bergerak maju itu menyayat komponen tersebut, kemudian yang mundur tidak berfungsi sebagai penyayat. Adapun komponen pada mesin scrub dapat dilihat pada gambar. Ada terdapat eretan, tuas posisi pahat, lengan, badan mesin, pengatur kecepatan, tuas panjang langkah, gerak otomatis meja, dan meja. Nah, badan mesin. Badan mesin ini sebagai tempat seluruh bagian mesin, mekanik penggerak, dan tuas pengatur. Nah, kemudian ada meja mesin. Meja mesin ini berfungsi sebagai tempat dudukan benda kerja atau penjepit benda kerja. Kemudian ada lengan atau yang biasa disebut dengan ram. Nah, ini berfungsi untuk menggerakkan pahat maju dan mundur. Kemudian ada eretan pahat. Eretan pahat ini berfungsi untuk mengatur ketebalan pemakanan pahat pada saat proses penyekrapan. Kemudian ada pengatur kecepatan. Pengatur kecepatan ini untuk mengatur dan memilih jumlah langkah mesin per menit. Kemudian ada tuas panjang langkah, berfungsi untuk mengatur panjang pendeknya langkah pahat atau lengan. Nah, tuas panjang pengaturan ini disesuaikan dengan panjang benda yang disekrap. Kemudian ada tuas posisi pahat. Tuas ini terletak pada lengan mesin, yang fungsinya untuk mengatur kedudukan pahat terhadap benda kerja. Nah, yang terakhir itu ada tuas pengatur gerakan otomatis. Nah, gunanya adalah untuk menyekrap secara otomatis dan dibutuhkan pengaturan panjang engkol. Dalam proses pengerjaan ragum, mesin scrub digunakan hampir seluruh pada komponen ragum. Gunanya tadi untuk mengurangi dimensi pada komponen. Seperti pada gambar terdapat badan ragum, papan penjepit, penjepit tetap, dan penjepit berjalan. Nah, adapun proses pengerjaan pak ragum dengan menggunakan mesin scrub yaitu yang pertama, diletakkan benda kerja pada alat penjepit, kemudian mengatur tuas depan dan belakang serta mengatur kecepatan mesin. Setelah itu, kita mengatur handle otomatis. Kemudian menekan engkol untuk menggerakkan pahat maju dan mundur.
Kemudian pahat akan bergerak secara maju dan mundur. Setelah itu dimatikan mesin ketika benda kerja telah selesai disekrap. Yang terakhir ada proses kerja bangku. Nah, proses kerja bangku ini adalah pengerjaan benda kerja yang dilakukan di atas bangku kerja dan umumnya merupakan pengerjaan manual. Nah, adapun beberapa proses kerja bangku yaitu ada pemotongan logam dengan gergaji, proses meratakan permukaan benda dan membuat chamfer dengan kikir. Kemudian ada proses pengukuran dengan mistar atau jangka sorong, ada proses pembuatan ulir, yaitu ada pembuatan ulir dalam dengan menggunakan tap dan pembuatan ulir luar dengan menggunakan sney. Yang terakhir ada proses pembuatan lubang atau pengdrillan. Proses drilling. Mesin drilling merupakan sebuah alat atau perkakas yang digunakan untuk melubangi suatu benda. Nah, cara kerja mesin drilling ini adalah dengan cara memutar mata pahat dengan kecepatan tertentu dan ditekan ke suatu benda kerja. Nah, adapun komponen pada mesin pada mesin drilling adalah ada spindle head, ada mata potong, ada meja, ada base atau dudukan, ada kelistrikan, ada drill feed handle, dan kolom atau tiang. Nah, yang terakhir yaitu macam-macam kerja bangku. Ada beberapa proses kerja yang termasuk ke dalam kerja bangku. Yang pertama ada bangku kerja. Nah, bangku kerja ini fungsinya untuk meletakkan alat-alat kerja dengan rapi. Nah, kemudian ada palu. Palu ini biasa digunakan untuk meniti atau mengencangkan dan melepas tuas. Kemudian ada kikir. Kikir ini fungsinya untuk menyikir atau meratakan pembukaan benda kerja. Ada gergaji. Gergaji adalah alat yang digunakan untuk memotong benda, baik berupa kayu maupun besi. Kemudian ada peniti. Peniti ini gunanya untuk membuat lubang pada benda kerja. Kemudian ada ragum. Ragum yaitu merupakan alat yang digunakan untuk menjepit atau mencengkram benda kerja ketika dilakukan proses pemesinan. Ada tap. Tap ini adalah alat yang digunakan untuk membuat ulir dalam secara manual. Kemudian ada sney. Sney membuat ulir secara manual, tapi ulir bagian luar. Setelah itu ada mesin gerinda. Nah, mesin gerinda ini berfungsi untuk meratakan dan menghaluskan permukaan benda kerja sehingga rata dan halus. Yang terakhir yaitu ada mesin drilling. Proses drilling ini dimaksudkan sebagai proses pembuatan lubang bulat dengan menggunakan mata bor atau biasa disebut dengan twist drill. Sekian penjelasan proses pemesinan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.